Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait bilangan pada subbab penerapan barisan dan deret aritmatika. Ada pengertian, rumus dan juga contoh soal penerapan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Viola Putri Ramadhani dari kelas 12-2 nomor absen 34. Nah, untuk pembahasannya langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama ada definisi dari barisan. Barisan adalah daftar bilangan yang dituliskan secara urut dari kiri ke kanan, di mana ia mempunyai pola atau karakteristik bilangan tertentu. Barisan biasanya disimbolkan dengan UN. Perhatikan barisan bilangan berikut. Terdapat barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16, dan juga 19. Lihat selisih beda pada barisan tersebut. 4 ke 7 memiliki selisih beda 3, dan 7 ke 10 memiliki selisih beda 3, kemudian 10 ke 13 juga memiliki selisih beda 3, kemudian seterusnya. Dan pada contoh yang kedua terdapat barisan bilangan 120, 115, 110, 105, dan juga 100. Pada barisan ini, 120 ke 115 memiliki selisih beda negatif 5. Kemudian 115 ke 110 juga memiliki selisih beda negatif 5. Kemudian seterusnya pun sama. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika itu memiliki selisih beda yang sama. Selanjutnya pada slide berikut terdapat rumus barisan aritmatika. Rumus untuk menentukan suku ke n pada barisan aritmatika kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu UN. UN sendiri adalah suku ke n yang akan kita cari, sama dengan A. A itu adalah suku pertama ditambah N dikurangi 1. N itu adalah banyaknya suku, kemudian dikurangi 1, dan dikalikan B. B itu sendiri adalah selisih beda. Kemudian rumus yang kedua itu untuk menentukan beda pada barisan aritmatika. Untuk mengetahui selisih beda, kita dapat menggunakan rumus berikut. B sama dengan UN dikurangi UN-1. Kemudian pada slide berikut masih tetap pada rumus barisan aritmatika. Di sini ada rumus suku tengah. Rumus suku tengah itu jika jumlah atau banyak suku dari barisan aritmatika itu adalah ganjil, maka kita dapat mengetahui nih suku tengah dari barisan tersebut menggunakan rumus berikut, yaitu UT sama dengan setengah dikalikan A ditambah UN. Nah, rumus yang kedua itu adalah rumus untuk mencari suku keberapa yang merupakan suku tengah. Dengan rumus T sama dengan setengah dikalikan N ditambah 1. Kemudian pada slide berikut ini terdapat definisi deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku yang ada dalam suatu barisan tertentu. Deret ini biasanya disimbolkan dengan SN. Misalkan terdapat barisan U1, U2, U3 hingga UN merupakan suku-suku dari barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga ditambah UN disebut sebagai deret aritmatika. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat barisan aritmatika yaitu 2, 4, 6, 8, 10 hingga 12. Pada barisan tersebut, itu memiliki selisih beda yang sama. 2 ke 4 memiliki selisih beda 2, dan 4 ke 6 juga memiliki selisih beda 2, hingga seterusnya. Maka barisan bilangan tersebut bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, untuk mengetahui deret dari barisan aritmatika itu, kita menjumlahkan suku-suku yang ada dalam barisan aritmatika tersebut. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan ditambah 12. Kemudian, pada slide selanjutnya yaitu terdapat rumus deret aritmatika. Nah, untuk mengetahui deret dari aritmatika, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Atau kita juga bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikali beda. Dengan keterangan SN tersebut itu adalah jumlah N suku pertama, UN itu adalah suku ke N, dan A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, dan N itu adalah banyaknya suku dari barisan
aritmetika tersebut. Selanjutnya, pada slide kali ini terdapat penerapan barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama itu menabung dengan jumlah tetap. Jika seorang menabung 10.000 setiap minggu, jumlah tabungannya membentuk barisan aritmetika dengan beda 10.000. Total tabungan setelah N minggu bisa dihitung menggunakan rumus deret aritmetika. Nah, contoh yang kedua itu kursi di teater atau stadion. Nah, biasanya jumlah kursi di setiap baris seiring bertambah secara teratur. Misalnya baris pertama memiliki 10 kursi, baris kedua memiliki 12, dan seterusnya. Ini membentuk barisan aritmetika. Dan contoh yang ketiga itu adalah pada pola gaji atau bonus karyawan. Beberapa perusahaan menerapkan kenaikan gaji per tahun, misalkan 500.000 per tahun, yang membentuk barisan aritmetika. Dan contoh yang keempat yaitu jarak tempuh dalam perjalanan. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan tetap dan meningkatkan jaraknya setiap jam, misalnya 2 km di jam pertama, 4 km di jam kedua, dan 6 km di jam ketiga, dan seterusnya, maka itu membentuk barisan aritmetika. Maka penerapan barisan dan deret aritmetika itu sangat erat gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, masuk di slide yang selanjutnya yaitu adalah contoh soal penerapan barisan dan deret aritmetika. Pada soal yang pertama yaitu perusahaan genteng Sukojaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa jumlah produksi genteng selama 5 bulan tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita menuliskan dulu apa yang telah diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, A, yaitu adalah suku pertama, sebanyak 3.000 genteng. Kemudian B atau pembeda itu sebanyak 500 genteng setiap bulan, pertambahan 500 genteng setiap bulan. Kemudian N itu adalah banyaknya genteng pada bulan kelima atau suku kelima. Kemudian yang ditanyakan dari soal tersebut itu adalah suku kelima atau produksi genteng pada bulan kelima, dan S5. S5 itu adalah total jumlah produksi genteng dari bulan 1 sampai bulan kelima. Yang pertama kita akan menjawab atau mencari hasil produksi genteng pada bulan kelima dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Kemudian UN di sini kita tuliskan U5. U5 sama dengan A-nya telah diketahui 3.000, kemudian ditambah N-1. N-nya itu adalah 5 dikurangi 1, kemudian BD-nya itu adalah 500. Jadi 3.000 ditambah 5 dikurangi 1 dikalikan 500. Kemudian hasilnya 3.000 ditambah 4 dikali 500. Maka 3.000 ditambah 4 dikali 500 itu adalah 2.000, maka 3.000 ditambah 2.000 hasilnya sebanyak 5.000. Jadi hasil produksi pada bulan kelima itu adalah 5.000 genteng. Kemudian yang kedua itu adalah kita mencari jumlah produksi genteng dari bulan 1 sampai ke bulan 5 menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. SN di sini kita masukkan S5, kemudian N per 2. N-nya di sini adalah 5, maka 5 per 2 dikalikan A-nya itu sebanyak 3.000 dan UN-nya itu atau suku kelimanya itu adalah 5.000. Maka 5 per 2 dikalikan 3.000 ditambah 5.000, maka 5 per 2 dikalikan 8.000, maka hasilnya adalah 20.000. Jadi jumlah produksi genteng dari bulan 1 ke bulan 5 adalah 20.000 genteng. Kemudian pada slide selanjutnya masih pada soal penerapan barisan dan deret aritmetika. Pada soal yang kedua yaitu perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, setiap bulan berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang dihasilkannya selama 1 tahun produksinya?
Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menuliskan terlebih dahulu yang telah diketahui pada soal. Maka, yang telah diketahui yaitu A, yaitu suku pertama sebanyak 5.000 keramik. B, atau pembeda sebanyak 300 keramik. Dan N itu adalah 12. Kemudian yang ditanya pada soal itu adalah jumlah keramik pada bulan ke-12 atau U12 dan total produksi keramik dari bulan pertama hingga bulan ke-12 dapat disimbolkan dengan S12. Langkah yang pertama, kita akan mencari produksi pada bulan ke-12 menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nah, UN di sini kita masukkan U12 karena kita akan mencari nilai dari suku ke-12 tersebut. Kemudian A kita masukkan nilai 5.000, kemudian ditambah N-1, N-nya 12 dikurangi 1 dan bedanya itu adalah 300. Maka 5.000 ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikalikan 300. Maka 5.000 ditambah 3.300, maka hasilnya adalah 8.300. Jadi, hasil produksi pada bulan ke-12 itu sebanyak 8.300 keramik. Kemudian yang kedua itu kita mencari jumlah produksi keramik dari bulan pertama hingga bulan ke-12 menggunakan rumus deret aritmetika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Sn di sini kita masukkan nilai S12, kemudian N/2. N-nya itu telah diketahui yaitu 12 dibagi 2 dan A-nya itu adalah sebanyak 5.000 ditambah UN-nya atau U12-nya itu sebanyak 8.300. Maka 12/2 dikalikan 5.000 ditambah 8.300 itu hasilnya 13.300. Kemudian 12/2 dikalikan 13.300 hasilnya itu adalah 79.800. Jadi jumlah produksi keramik pada bulan pertama hingga bulan ke-12 itu sebanyak 79.800 keramik. Kemudian pada slide berikutnya masih sama, yaitu contoh soal penerapan barisan dan deret aritmetika. Pada soal ketiga yaitu seorang petani menanam pohon mangga di kebunnya dengan pola tertentu. Pada baris pertama ia menanam 5 pohon, pada baris kedua ia menanam 8 pohon, dan pada baris ketiga 11 pohon, dan seterusnya hingga baris ke-10. A. Tentukan banyak pohon yang ditanam pada baris ke-10, dan B. Hitung total pohon yang ditanam dari baris pertama hingga baris ke-10. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal tersebut, maka kita tulis terlebih dahulu yang telah diketahui pada soal. Yang pertama itu A atau suku pertama adalah 5 pohon, dan yang kedua B atau pembeda kita dapatkan dari U2 dikurangi U1, yaitu 8 dikurangi 5, maka hasilnya 3, dan N diketahui adalah 10. Dan yang ditanyakan pada soal tersebut adalah banyaknya pohon yang ditanam pada baris ke-10 atau kita simbolkan U10, dan jumlah pohon atau total pohon yang ditanam dari baris 1 hingga baris 10 atau kita simbolkan dengan S10. Yang pertama, kita akan menghitung banyak pohon pada baris ke-10 menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. UN-nya kita tuliskan U10 sama dengan A itu adalah 5 ditambah N-1, N-nya itu adalah 10 dikurangi 1, dan B bedanya adalah 3. Maka 5 ditambah 10 dikurangi 1 adalah 9, kemudian dikalikan 3. Maka 5 ditambah 9 dikali 3 yaitu adalah 5 ditambah 27, maka hasilnya 32. Jadi total pohon yang ditanam pada baris ke-10 itu sebanyak 32 pohon. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu total pohon yang ditanam dari baris 1 hingga baris ke-10 menggunakan rumus deret aritmetika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Sn di sini kita tuliskan S10. Kemudian N/2 10 dibagi 2. Dikalikan A hanya sendiri itu adalah 5 ditambah UN. UN-nya sudah kita cari tadi bahwa UN-nya itu adalah 32, maka 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian dikalikan 5 ditambah 32. Maka 5 dikalikan 5 ditambah 32 itu adalah 37, maka 5 dikalikan 37 hasilnya 185.
Jadi, total pohon yang ditanam dari baris 1 hingga baris ke-10 itu adalah 185 pohon. Sekian pembahasan dari saya mengenai bagian bilangan dan juga penerapan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.